Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi ya atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Walaupun hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan lagi 4,19% data dari CoinMarketCap. Harga saat ini Rp2,71 teman-teman. Tetapi volume perdagangan dalam 24 jam dia sedang mencoba untuk breakout ya. 43% mengalami kenaikan dan ini adalah candlestick di satu minggu, teman-teman. Tetapi untuk di satu bulan, bulan November masih membentuk candle berwarna merah, teman-teman ya. Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Lunsi, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini mengalami kenaikan 1%. Bitcoin kembali di angka 261 juta, Ethereum 19 juta 600 dan BNB 4,4 juta rupiah, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu riset gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment, teman-teman. Kemudian mengenai Lunsi, kita pantau ya ada berita menarik. Jadi ada marketplace NFT baru akan diluncurkan di Terra Classic, teman-teman. Jadi untuk tweet kemarin, validator komunitas populer Lunsi DAO mengungkapkan bahwa Miata dan pasar NFT akan diluncurkan di jaringan Terra Classic hari ini. Komunitas telah menjadwalkan sesi tanya apa saja pada pukul 21 UTC untuk membahas peluncuran. Lunsi DAO akan menyelenggarakannya bersama komunitas influencer dan validator Classy ya. Jadi untuk peluncuran Miata juga akan melihat pencetakan 2000 Metagloria NFT yang dapat dibeli dan dijual pengguna di pasar. Kemudian perlu dicatat ya bahwa Metagloria ini adalah game role playing, play to earn yang akan diluncurkan di Terra Classic Network pada awal 2023. Sebuah tim pengembang game Ukraina dan penggemar kripto berada di belakang proyek ini dengan tujuan menggerakkan para gamer untuk industri kripto dan membakar kelebihan pasokan Lunsi per detail di situs webnya. Jadi proyek Metagloria akan mencetak 2 koleksi dari 3.000 NFT unik. Selain itu, NFT akan memiliki lebih dari 100 ciri individu menurut situs web Metagloria. Jadi proyek tersebut mengatakan pengguna akan dapat membakar Lunsi saat game diluncurkan dengan menukarnya dengan token dalam game yang disebut GLS. Metagloria adalah salah satu dari banyak proyek NFT yang akan diluncurkan di jaringan Terra Classic dan pasar Miata. Misalnya, validator Lunsi Happy Cathy Crypto juga mengungkapkan bahwa koleksi NFT Lunsi Penguin akan segera diluncurkan di Miata dalam sebuah tweet pada hari Sabtu. Koleksi 1000 NFT unik akan memiliki harga pencetakan 200.000 Lunsi sekitar $34 dengan tarif saat ini, teman-teman. Dan menurut Happy Cathy, khususnya pengguna juga akan dapat menerima hadiah dan mempertaruhkan token mereka. Jadi lebih menarik hasil ya untuk kelangkaan. Tidak mengherankan anggota komunitas Lunsi mengungkapkan kegembiraan atas perkembangan terbaru. Seorang pengguna secara khusus berterima kasih kepada para pengembang karena telah membangun rantai Terra Classic, teman-teman. Dan peluncuran pasar NFT merupakan langkah signifikan dalam pergeseran jaringan menuju utilitas untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk membakar Lunsi, teman-teman. Jadi memberi pengguna cara ya teman-teman yang lebih menarik dan berharga untuk menggunakan token mereka. Khususnya Terra Rebels meluncurkan permainan Lutre lebih dari 2 minggu lalu yang sejauh ini sudah lebih dari 18,5 juta Lunsi ya dan memberi hadiah kepada pemegang dengan hadiah lebih dari 38 Lunsi, teman-teman. Jadi semoga saja di awal tahun ya Bitcoin juga mulai naik ya, proyek-proyek sekarang yang sedang dibangun bisa ada hasilnya ya di tahun berikutnya. Mengenai Bitcoin di sini ada yang menyarankan potensi rally dan inilah alasannya, teman-teman. Jadi ada banyak metrik pasar data on-chain yang digunakan oleh analis untuk memprediksi pergerakan Bitcoin di masa mendatang. Namun ada sejumlah indikator umum yang banyak digunakan di kalangan investor retail karena keakuratan dan kegunaannya tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat lainnya. Kemudian tren pencarian adalah indikator sosial yang menentukan jumlah pencarian yang terkait dengan kripto pertama. Tren dapat mencakup pertanyaan tentang Bitcoin itu sendiri atau cara investor dapat menerima paparannya.
Lonjakan popularitas Bitcoin selalu berkorelasi dengan kinerja harganya yang kuat di pasar. Jadi menariknya di sini indikator juga bertindak sebagai indikator utama untuk membalikan pasar yang akan datang. Selama rally tahun 2021, minat investor retail terhadap Bitcoin turun drastis dengan jumlah query di mesin pencari turun di bawah angka sebelum all-time high, teman-teman. Dan tak lama setelah itu, harga kripto pertama jatuh ya ke tren turun. Kemudian meningkatnya minat terhadap Bitcoin di kalangan investor retail merupakan tanda positif bagi pasar yang kekurangan arus masuk yang diperlukan untuk mengakhiri tren turun. Jadi sayangnya ada tangkapan yang mungkin membatalkan tanda-tanda yang disebutkan. Drama FTX terbaru mungkin menjadi salah satunya sumber lonjakan besar minat terhadap Bitcoin dan ruang kripto secara umum. Jadi mengingat konotasi negatif dari sumber bunga, data metrik tidak boleh dianggap sebagai tanda lonjakan pasar yang datang ya, karena keingintahuan calon investor retail akan berkurang seiring waktu. Kemudian meninggalkan industri dalam keadaan seperti itu sejak Desember 2021, teman-teman. Mengenai Bitcoin juga di sini ada tanggapan dari Elon Musk ya, berhasil tetapi mungkin musim dingin yang panjang ya. Jadi untuk teknologi Elon Musk percaya bahwa Bitcoin ini mata uang kripto asli akan berhasil. Namun CEO miliarder Tesla itu mengatakan bahwa mungkin ada musim dingin yang lebih panjang. Musim dingin dalam istilah keuangan berarti periode panjang ketika pasar stagnan ya atau jatuh. Terusnya FTX semakin mendorong sektor ini ke salah satu fase paling menyakitkan dalam sejarah, teman-teman. Jadi Elon Musk ini baru-baru ini bergabung dengan akuisisi Twitter untuk membicarakan tentang keruntuhan FTX selama pembicaraannya. Mas mengatakan bahwa mungkin ada masa depan untuk Bitcoin, Ethereum, dan Doge. Ya, dia telah menyatakan, saya tidak bisa benar-benar berbicara tentang atau dengan yang lain, tetapi jika Anda memilih salah satu dari ketiganya, di dompet dingin yang tidak ada di pertukaran, saya pikir tebakan saya itu berhasil dengan baik. Jadi untuk sekarang ini Bitcoin secara singkat turun di bawah 16.000, tapi memulihkan kisaran harga sekali lagi dan kecelakaan November 2022 sepenuhnya menghapus keuntungan yang diperoleh selama kenaikan 2021 ya. Dan ketakutan akan BTC jauh tampak segar. Namun ketika Bitcoin berada pada level tertinggi, banyak yang ingin membeli Bitcoin saat harganya murah ya. Dan orang-orang itu telah jawab doanya. Bitcoin selalu melampaui level tertinggi sebelumnya dan melampaui rekor itu ya. Kemudian Bitcoin mungkin melampaui level tinggi sebelumnya 69.000 ketika pasar berbalik. 2022 sejauh ini ternyata menjadi ya, salah satu tahun terburuk. Tidak hanya kripto tapi juga keuangan secara umum, teman-teman ya. Dan sangat tidak mungkin ya industri kripto akan bangkit dalam waktu dekat. Kemudian seperti yang dikatakan Elon Musk ini mungkin musim dingin yang panjang ya, namun Mas sebelumnya menyatakan di Twitter bahwa dia yakin resesi mungkin akan terjadi hingga musim semi 2024, teman-teman. Oleh karena itu musim dingin kripto saat ini hanya berlangsung hingga periode yang sama. Di sisi lain juga ada beberapa analis memperkirakan bahwa Bitcoin ini akan turun lebih jauh ya, teman-teman, sebelum adanya pergerakan positif. Lalu Bitcoin juga dapat mencapai titik terendah hingga 10.000 menurut Nicholas Martin, pencipta data Dash. Dan waktu purse diperdagangkan kurang lebih 16.000, naik 0,8% dalam 24 jam terakhir. Sekarang sedang mencoba untuk naik lagi ya, tapi kita tunggu aja, teman-teman ya, untuk timing yang tepat dalam melakukan investment. Jangan asal masuk, jangan all in, teman-teman, karena takutnya nanti ada crash yang terjadi secara besar ya. Jadi kita hati-hati dulu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bervideo.